Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas saham BCTM yang di request untuk diberikan pandangan ya. Saham ini saham bagus, ya fundamentalnya bagus, rutin bagi dividen, tapi harganya cenderung nggak kemana-mana, bahkan cenderung turun ya. Nah kira-kira ini kenapa? Kemudian siapa sih di balik penurunan harga saham ini? Dan kira-kira harga saat ini apakah sudah cocok untuk beli gitu ya teman-teman ya. Nanti kita akan bahas di video ini secara singkat. Yang pertama ini saya akan bahas sejak setahun terakhir teman-teman ya. Itu harga sahamnya BCTM itu setahun terakhir ya dari Juni sampai saat ini sudah turun 32 persenan teman-teman ya. Jadi cukup lumayan ya. Padahal ini perusahaannya nggak ada masalah, bagus performance-nya dan lain-lain lah ya. Memang akhir-akhir ini ada isu akuisisi tapi itu saya rasa nggak memberikan pengaruh yang signifikan. Nah, kita akan cek ya kenapanya. Sebelumnya saya sudah pernah membahas video BCTM ini per tanggal 28 Juli ya, waktu itu harganya 600-an. Nah, di sini teman-teman ya, 600-an habis bagi dividen dan saya memprediksi harganya masih akan turun ke 585 ya. Dan saat ini memang turun, bahkan sudah jauh di bawah 585, apakah ini sudah menarik? Oke, seperti biasa nanti kita akan bahas dulu kinerjanya, apakah ada kaitannya dengan kinerja dari BCTM ini ya. Ini adalah update per Mei. Ya, kita akan cek sekilas saja, ya teman-teman bisa cek lebih detail ya. Saya akan bahas yang penting-pentingnya saja. Yang pertama itu adalah kredit yang diberikan ya. Nah, ini dia, poin 9. Di tahun per bulan Mei 2024 ya, itu sudah kredit yang diberikan sudah mencapai 55 triliun. Kita bandingkan dengan Mei tahun lalu, di mana kredit yang diberikan 46 triliun berarti naik ya, kredit yang diberikan naik ya. Jadi bagus ada pertumbuhan. Kemudian kita cek dari ini kekecilannya, sorry saya besarkan. Ya, ini ada kita lihat DPK-nya ya, DPK-nya tahun 2024 di sini ada tiga ya, giro, tabungan dan deposito. Sebenarnya yang elektronik ini kosong ya. Kebetulan kosong. Giro ya, kita cek giro di sini ada 18,9 triliun, kita bandingkan dengan tahun lalu ya. Mana ini? Nah, ini ya. Gironya tahun lalu itu 21,6 triliun, berarti gironya ada penurunan teman-teman ya. Giro ini ada penurunan. Kita lihat tabungannya, tabungan dari 24 triliun sekarang 27 triliun, tabungannya naik ya, mungkin bertukar nih ya. Giro ke tabungan, kemudian depositonya 33 triliun dan di sini 33,6 triliun. Jadi deposito tidak ada mengalami perubahan yang signifikan ya. So far berarti mungkin tidak ada pertumbuhan gitu teman-teman ya. Kita bisa boleh bilang nggak ada pertumbuhan yang signifikan di DPK-nya. Kemudian kita cek dari pendapatan kinerja perusahaannya tahun 2024, kita lihat untuk pendapatan bunganya 2 triliun per Mei, pendapatan bunganya, kemudian di tahun 2023 per Mei juga 1,9 triliun. Ada peningkatan tipis ya, ada peningkatan tipis meskipun tadi secara kredit yang diberikan memang naik ya, tapi ternyata pendapatan bunganya itu meningkat tipis teman-teman ya. Nah kita cek dari impairment-nya. Impairment ini nomor 10 ya, kerugian penurunan nilai aset keuangan 2024 345 miliar. Ya, 345 miliar kita lihat di tahun sebelumnya per bulan Mei, impairment-nya ini ada mana poin 10, 256. Jadi meningkat ya teman-teman ya. Nah, kalau tadi pendapatannya itu meningkat tipis, tapi ini meningkatnya cukup lumayan ya dari 256 jadi 345. Jadi naiknya cukup lumayan teman-teman ya. 100 miliar atau sekitar hampir berapa persen tuh ya? 40-an persen ya. Ini akan berimpact terhadap labanya teman-teman ya karena pendapatannya tuh, naik tipis tapi cadangannya naik cukup tinggi ya. Kita lihat labanya di sini tahun lalu itu 536 miliar per Mei. Di tahun ini hanya 437 miliar. Jadi turun karena memang cadangannya naik tadi hampir 100 miliar ya. Jadi mungkin ini penurunan ini menyebabkan ya sahamnya ikut terkoreksi turun karena nanti kita lihat kenapa ya. Karena
saham ini kan dikuasai oleh investor retail, di mana investor retail itu adalah acuannya adalah laporan keuangan. Jadi kalau laporan keuangannya jelek, pastinya investor retail lokal akan jual sehingga menurunkan harganya. Nah, kita kan akan cek ya, ini kan kita sudah lihat dari sisi kinerjanya memang tidak tidak terlalu bagus ya dari sisi asetnya tadi juga kenaikannya tidak terlalu signifikan, kemudian dari kinerja perusahaannya juga CKP-nya naik, memang lagi naik ini ya. Kita akan lihat ya teman-teman ya, siapa yang menurunkan harganya. Dan ini nanti akan berkorelasi ya karena dengan laporan keuangan. Karena tadi sekali lagi saya sudah bilang ya, BCTM ini itu 20,5%-nya itu adalah yang menentukan harga sahamnya. Jadi dari total 15 miliar lembar saham, itu yang menentukan harga saham hanya 20,5%. Dan dari 20,5% yang menentukan harga saham BCTM ini, ternyata dikuasai setengahnya itu oleh investor retail lokal. Ya, dan kita lihat setahun terakhir investor retail lokal menambah kepemilikannya secara terus-menerus. Ya, dia dapat barangnya dari mana? Dari investor asing. Ya, kita lihat di sini strukturnya teman-teman ya masih sama ya, top 3-nya. Ini lokal ID masih menjadi paling tinggi, terbesar kedua reksadana asing, terbesar ketiga asuransi. Nah, dari sini saya akan coba bahas kenapa kok saham BCTM ini cenderung nggak kemana-mana dan harganya eh, ya stagnan atau cenderung turun, naik pun juga paling nggak banyak ya. Yang pertama yang seperti saya sudah sering sebutkan ya bahwa kalau lokal ID ini memegang kendali atas sebuah saham, pasti harganya nggak mungkin akan naik signifikan. Kenapa? Lokal ID ini bukan market maker yang baik. Ya, bukan berarti jelek teman-teman, tapi untuk secara saham, lokal ID ini bukan market maker yang baik. Kenapa? Karena secara jumlah kepala itu banyak. Ya, kalau ini eh, Foreign MF ini kepalanya cuma paling 1 sampai 10 orang aja. Ya, jadi dananya besar tapi penggeraknya cuma sedikit gitu ya. Jadi seperti kapal besar, satu nahkoda saja. Tapi kalau ini uangnya besar karena jumlahnya besar ya. Jadi masing-masing kecil-kecil. Jadi sulit sekali untuk mengontrol harga. Karena harus menyatukan puluhan ribu kepala, harus kompak gitu ya, nggak mungkin ya. Jadi kira-kira itu ya kenapa harga saham BCTM ini ya di situ-situ aja. Nah, saya kan bahas yang kedua ini kan locality ya. Karena di sini ada 3 ya. Reksadana asing di sini cenderung mengeluarkan barangnya, justru membuang barangnya teman-teman ya. Jadi ya pastinya turun. Karena apa? Karena yang biasanya menggerakkan harga tuh ini ya. Jadi kalau dia lagi jual mestinya harganya cenderung turun. Kalau ini membeli ya cenderung turun juga karena locality ini kan ya seperti yang tadi saya sudah bilang ya, nggak kompak. Ya, kalau mau beli nggak beli semua, kadang ada yang jual, ada yang cut loss gitu ya, ada yang averaging down. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita yang lihat yang ketiga, local IS. Di sini kebetulan saya bisa lihat ya, local IS ini 13 sampai 14% ya. Ini siapa local IS-nya? Ini kita lihat di annual report-nya teman-teman ya. Nah, di annual report-nya ini PT Taspen. Jadi ada asuransi teman-teman ya. Taspen ini ada di sini 9,9%. Kemudian ada PT Taspen lagi, ini biasanya beda sekuritas dan namanya beda ya. Tapi ini sama PT Taspen. 3,55% ini per 31 Desember ya. Jadi ini kalau dijumlah saja sudah kira-kira 13,5% ya. Jadi dari Taspen ini sudah 13, ini Persero ya, sudah 13,5%. Dan Taspen ini tentu saja bukan market maker teman-teman ya. Mereka hanya menyisihkan dana yang ada untuk dibelikan saham secara rutin. Ya, tapi mereka tidak ada kepentingan untuk mengangkat harganya. Jadi mereka ya sama kayak kita ya, price taker. Kalau bisa ya beli di harga yang rendah saja. Ya, jadi tidak akan menaikkan harganya, tidak akan hajar kanan sampai arah itu nggak mungkin ya. Nah, kita lihat ya, tadi 13,5% itu Taspen. Ya, ini per Desember, ini Mei mungkin sudah nambah lagi ya, teman-teman nggak tahu yang nambah Taspen atau bukan. Nah, jadi lokalitas di sini Taspen mestinya tidak berpengaruh signifikan terhadap pergerakan harga ya. Yang berpengaruh berarti foreign MF, antara foreign MF dan local ID. Ya, ini kenapa kok
harga sahamnya cenderung nggak kemana-mana ya, stagnan bahkan cenderung turun. Kenapa? Karena foreign IMF ini buang barang. Ya, jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya. Siapa yang membuang barang setahun terakhir ya, kita lihat tadi foreign IMF, grafiknya kan mirip nih teman ya. Turun seperti ini, kita lihat di sini foreign IMF, di sini juga grafiknya cenderung, nah turunnya kan mirip ya. Jadi memang seperti itu, kenapa kok harga saham BCTM ini nggak kemana-mana. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, ini sudah harga di 525 nih. Nah, apakah ini sudah better untuk beli atau harganya masih bisa turun lagi atau gimana gitu ya. Jadi ada dua, kalau menurut saya. Yang pertama, kalau teman-teman fokusnya adalah dividen, ya fokusnya adalah dividen, teman-teman beli saja nggak ada masalah, ya. Karena ini dividennya sudah cukup lumayan ya. Kita lihat EPS-nya 82 ya, dengan payout ratio terakhir kan 65% kita lihat ya. Yield-nya ini sudah 10% ya. Estimasi juga ini kalau dikalikan dengan payout ratio yang sama di tahun depan, ini juga akan memberikan yield 10% dari harga sekarang. Ya, jadi kalau teman-teman fokusnya ke dividen, ya, ya udah beli saja karena 10%, kalau nggak usah di compound ya, diambil saja dividennya itu berarti 10 tahun balik modal kan, hitungan kasarnya seperti itu. Pasti balik modal ya. Nah, kalau misalnya untuk trading gimana? Saya mau beli tapi saya nggak mau dapat dividen, saya cuman pengen beli, kalau naik saya jual. Ya, kalau ini sih sebenarnya sulit teman-teman ya untuk ditebak karena ini kontrolernya adalah local IT. Tapi kalau kita lihat foreign IMF lagi jualan, ya menurut saya sih harganya masih bisa turun lagi, masih bisa turun lagi. Tergantung ya foreign IMF ini mau jualnya maksimum, target harganya dia lepas di harga berapa. Ya, mestinya ada batas minimal, dia nggak mungkin langsung nurunin sampai ARB berjilid-jilid, nggak mungkin ya. Dia ada batas di mana pasti ada satu titik, satu harga di mana investor retail lokal ini sangat antusias atau ada big money lainnya yang antusias untuk memborong sahamnya. Ya, jadi dia akan stagnan ya. Kalau kita lihat di sini memang ini masih cenderung turun, jadi ini belum titik-titik yang dianggap sangat murah sehingga orang lain terpikat untuk membeli semua, mengimbangi supply yang diberikan oleh foreign IMF. Ya, mungkin masih bisa turun lagi tapi nggak ada yang tahu, teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di terakhir Mei ini masih antusias ya, lokal ini membeli dari foreign IMF. Ya ini tidak cuma foreign IMF ya, semua asing ini jual barang ya, rame-rame yang beli lokal ID dan insurance ya. Insurance saya nggak ngerti apakah Taspen atau bukan. Tapi yang jelas yang insurance ini juga dia nggak mungkin market maker ya. Kita tahu itu Persero, kalau dia main-mainin harga bisa kena lagi tuh. Nanti kayak apa kasus-kasusnya yang kemarin ya, saham-saham milik Asabri dan lain-lainnya. Jadi pastinya nggak akan aneh-aneh ya menaikkan harga, memainkan harga di BCTM. Resikonya ya harganya berarti ini kita tidak bisa hitung sebagai market maker ya. Berarti hanya ada dua, ini dan ini ya. Jadi kalau saya sendiri sih cenderung untuk trading. Trading itu artinya teman-teman berharapnya adalah dari capital gain ya, tidak dari dividen. Ya, menurut saya sih kalau teman-teman mau berspekulasi beli nanti naik ya bisa-bisa aja bisa naik. Tapi ya jangka panjang range-nya ini eh, lebih dominannya adalah turun ya, lebih dominannya adalah turun teman-teman. Jadi saya menghindari saham ini dulu ya, menghindari karena masih banyak saham lain yang lebih bagus struktur sahamnya ya. Nah, secara fundamental ini bagus, valuasi bagus, dividen yield bagus. Kalau teman-teman belinya memang untuk disimpan 10 tahun, itu tidak masalah. Tapi kalau mau dijual naik naik 2% dijual, waduh sayang sekali ya kalau kalau di sini ya, karena resiko untuk turunnya lebih besar daripada untuk naiknya. Jadi lebih baik kalau jangka panjang turun beli lagi gitu kan 10 tahun. Itu lebih oke ya secara psikologis ya, daripada teman-teman berharap 2% lepas, habis itu malah turun 10% kan jadi sedih gitu ya. Malah psikologisnya, wah main saham kok kalah terus gitu ya. Bukan kalah terus ya, kayak judi kesannya ya. Main saham kok loss terus gitu ya. Beli kok turun ya. Karena memang teman-teman salah ya kalau trading di saham BCTM ini. Oke, mungkin dari saya itu aja teman-teman ya. Sekilas pandangan saya mengenai saham BCTM. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.